Monggo, siapa yang ingin Resen, tolong. Yang ingin menambahkan. Jadi foto Brojoguno 1 yang saya dapatkan itu adalah saya nggak mau nyebut pemiliknya lah. Itu mirip juga dengan yang punyanya Pak Haryono, cuman Pak Haryono mengkon aja. Dan memang kemungkinan memang itu masih gaya Madura ya. Pamornya ada rewater, nyekrap dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu apakah ternyata Brojoguno 1 itu ya cuma melipis, modelnya tidak terlalu bodong-bodong dan sebagainya. Monggo, mungkin ada yang ingin masuk resen tolong. Mas Joko Supriyadi, monggo Mas Joko, masuk. Kalau saya sih melihatnya seseorang Brojoguno dari Madura yang mencoba mengabdi menjadi empu keraton. Dia adalah seseorang sudah dari sononya itu sudah punya persiapan. Apalagi ketika masuk di era Amangkurat III. Dia kalau tidak punya sesuatu karya yang luar biasa, pasti dia tidak berhasil masuk. Lah perkara ketika kehebatannya dia itu ada diferensiasinya. Ya saya pikir diferensiasi di mana dia bisa memberikan semacam komposisi yang kita sebut baja lebih dominan sehingga bisa tembus baju jirah tadi. Saya pikir salah satu diferensiasinya. Diferensiasi selanjutnya ya saya pikir ya yang terkait dengan masalah bentuk ya. Sehingga menurut saya karena dia sebagai semacam suatu senjata yang dengan keris dengan komponen baja lebih banyak, tentunya di samping atas juga harus didukung oleh sor-soran yang kokoh. Karena ketika tujuannya untuk membelah sesuatu, menembus sesuatu, kalau sor-sorannya nggak kokoh juga nggak keker. Sehingga itulah yang namanya keharusan menjadi kadal meteng itu karena untuk mendukung diferensiasi dari aspek yang kita sebut dengan bajanya yang bisa nembus tadi. Nah, namun setiap orang punya semacam suatu pemahaman. Tapi harusnya sih menurut saya, ya apa yang dipaparkan tadi, saya bisa katakan 90% saya pas. Karena secara nalar juga oke. Lagian pun juga era-era di nom-noman itu tidak jauh dari sekarang. Memang akan menjadi seru kalau kita membahas keris di atas Mataram karena semuanya jadi abu-abu. Tapi Mataram kemari itu tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya secara pemahaman yang kita sebut dengan ya anggap aja tentang pakem pemahaman orang sudah menjadi Islam kejawen, tidak ada suatu perubahan tentang struktur agama sehingga tidak ada yang maaf ya yang berusaha untuk membelokkan sana atau membelokkan sini sehingga secara pakem itu hampir runut lah ya. Jadi kalau saya tadi ya cuman yang saya sempat melihat dari paparan dari Bapak Bambang Hasynuksmo, dia menyampaikan ya semuanya Pak Bambang juga dasarnya dari sisi buku-buku Pamelingdung atau apa dan lain sebagainya semua disampaikan di situ. Jadi yang saya tangkap dari beliau justru Brojoguno 1 itu punya sesuatu diferensiasi tambahan. Dia punya kerisnya rata-rata lebih panjang wilahnya dari keris Mataram. Lah kalau keris Mataram itu pada rata-rata 36 37 ya harusnya dia berada pada kisaran-kisaran 38. Nah, namun dari Pak Bambang dijelaskan bahwa yang di Brojoguno 2 dia membuat sesuatu yang sama dengan bapaknya, namun dia lagi-lagi membuat diferensiasi. Diferensiasinya dari ukuran panjang. Lah, kan ada beberapa pakem, beberapa teman yang saya tahu Brojoguno itu kerisnya harus di bawah 35 secara panjang. Makanya seolah-olah yang di bawah 30 di atas 35 itu tidak pas. Nah, sejatinya kalau saya menurut dari catatan Pak Bambang saya melihat bahwa itulah yang namanya Brojoguno 2. Lah Brojoguno 3 itu mencoba membuat yang kita sebut panjang gonjonya itu menjadi lebih panjang. Otomatis karena dia tetap mempertahankan kadal metengnya, otomatis membuat yang namanya kalau gonjol lebih panjang harus disesuaikan dengan yang namanya wetengan gonjolnya jadi lebih
lebar, otomatis juga kalau Gonjo lebih panjang, otomatis secara panjang wilayah kalau dipertahankan seperti Brojoguno 2 itu akhirnya jadi tidak pas gitu loh. Otomatis dia balik lagi ke atas. Lah kalau Brojoguno 2 itu 35 ke bawah, ya balik lagi Brojoguno 3 itu mulai mengarah kepada keris-keris Mataram lagi antara 36 sampai 37. Lah Brojoguno keempat menurut saya ya saya sangat setuju, pasti seseorang kalau sudah dipercaya menjadi orang yang hebat, selanjutnya pasti ada kelanjutannya. Jadi justru kemarin saya dapat suatu pemahaman seseorang yang punya keyakinan bahwa Brojoguno itu sejatinya satu, dia mengabdi pada Amangkurat 3 hingga PB 4. Nah kalau itu pemahaman itu menurut saya nggak pas. Karena dari Amangkurat 3 ke PB 4 itu bentang waktunya 120 tahun. Sementara Brojoguno masuk ke Amangkurat 3 itu, dia seseorang yang sudah punya pegangan, kehebatan, sehingga masuk akhirnya diterima. Lah, nggak mungkin dia anak kecil. Menurut saya dia sudah cukup dewasa. Anggap aja dewasa dulu tuh nggak terlalu tua, umur 20. Lah, menurut saya menjadi tidak pas kalau ada Brojoguno cuma satu. Makanya ketika tadi dari paparan Pak Joko tadi disebutkan Brojoguno 1, 2, 3 dan eranya yang 4, menurut saya menjadi sangat nalar itu jadi mantap. Namun satu yang saya sempat dapatkan suatu cerita, ya kalau mungkin salah mohon dikomentari, khususnya Brojoguno 3. Dia adalah teman dekat dari Pangeran Pati PB 5. Bahkan dia mencoba memulai menginisiasi membuat suatu keris dengan Bawang Sembungo yang lebih besar, yang akhirnya kemari banyak orang dikatakan itu sebagai sesuatu cikal bakal dari Mangkubumen. Dia mencoba membuat dari meriam juga, berkreasi. Jadi menurut saya kalau itu sesuatu cerita yang sangat betul, harusnya kita pakai sebagai suatu rujukan bahwa Brojoguno 2 itu sampai dengan PB 4, sementara PB 4-nya itu Brojoguno 2 sebagai empu. Di PB 4 anaknya hanya masih berdekatan dengan si Pangeran Pati dari PB 5. Sehingga dia akan mungkin mulai dari PB 5 sudah naik tahta, wajar dia karena teman dekatnya nanti akhirnya masuk dari keempuan Brojoguno 3, mungkin berlanjut ke 6 dan 7, selanjutnya yang 4 tadi di PB 9. Saya tidak melihat ada banyak yang berbeda karena mungkin ini keris yang nggak terlalu lama. Begitu Kanjeng Gung dari saya. Oke Mas, terima kasih Mas Joko ya. Ini ada yang resen ini, Mas, monggo Mas, yang resen sampai tuh Mas apa lupa saya. Monggo Halo Bapak. perkenalkan Mas. Nggih. Agung Bapak, dalam Bapak. Oh nggih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bapak Tony, Bapak narasumber Pak Jack, terutama Pak JS dan Pak Jimmy. Begini Bapak, mohon maaf sekiranya ada salah pemahaman dari saya terkait dari pembahasan narasumber yang pertama dan juga ditambahkan dengan Pak JS tadi. Saya sangat tertarik serta foto-foto yang ada dari Bapak Tony. Ngeten Bapak, mohon maaf sekali lagi apabila ada pemahaman saya yang salah. Saya sepakat ketika berbicara mengenai era itu dari di tahun 1703 Amangkurat 3, kemudian sampai 1719 Pangeran Puger dan menjadi PB 1. Itu berarti katakanlah Brojoguno 1. Namun di sini yang perlu saya tanyakan, pemahaman saya tadi barusan mendapatkan mengenai bentuk atau katakanlah dimensi dari sebuah bilah yang seperti godong puhung. Ya saya tanyakan, tadi ada pendapat mengatakan bahwasanya pakem tersebut lebih mengental ketika di era PB 5 atau Brojoguno 3. Dan bahkan ke PB 9, 10, Brojoguno 4 untuk godong puhung tadi. Pak JS, mungkin mohon izin Bapak, saya banyak belajar dari beliau ketika websitenya itu, dari foto-foto, mengatakan bahwasanya mengenai dimensi. Namun Bapak
tidak menjelaskan mengenai dimensi dari pesi, atau kalau Jawa Timuran bilang itu paksi. Di situ tidak pernah dibahas kalau memang ada pengaruh dari Madura, maka logika berpikir saya itu pasti lebih dari 5 sampai dengan 7 cm untuk keris-keris Mataram. Mungkin mohon dijelaskan karena mungkin Bapak punya koleksinya atau mungkin foto-foto dari bapak-bapak yang lain. Kemudian juga mengenai bahan pamor. Kalau kita mengingat bahan pamor dari Kanjeng Kiai Pamor yang di Prambanan yang didapatkan oleh PB 3 1783 mungkin ya, Februari kalau tidak salah, dan kemudian dilanjutkan ke PB 4 1797, berarti di situ sudah dimulai pamor-pamor yang mubiar atau katakanlah tadi Bapak Tony bilang lebih ada akodia dan sebagainya. Sedangkan yang sebelumnya berarti Brojoguno 1 dan 2 masih mendapatkan bahan mungkin dari pamor sana atau pamor luwu. Sehingga tadi dijelaskan juga ada foto keris tadi agak kelem gitu ya, tidak terlalu mubiar. Ya berarti logikanya berarti apakah itu bisa dikatakan benar pola pikir saya ketika itu mengatakan memang belum diangkut atau dibawa ke keraton sebagai bahan pamor yang terbaik menurut versi yang ada di Serat Sosora Wesi Aji, itu juga bahan pamor dari Prambanan. Jadi 2 itu pertanyaan saya. Kemudian yang ketiga, nah ini Pak, mohon maaf Pak sekali lagi, saya mau izin Pak Tony terkait esoteris. Tadi dikatakan Brojoguno itu kurang begitu bagus dalam kaitan esoteris. Karena saya juga punya pengalaman Pak, ketika saya nanting punyanya Pak JS waktu saya ke Rawamangun, itu ada sesuatu yang lucu lah tentang esoteris di sini. Dan itu saya alami sendiri, mungkin orang lain tidak akan tahu karena itu hanya untuk diri saya sendiri. Namun adik yang jaga di stand itu mungkin sudah tahu ya. Nah, apakah ini juga ada semacam esoteris yang kuat juga untuk Brojoguno? Kaitan dengan filosofis, makna, pemaknaan maupun terkait dengan tuah energi, yoni dan sebagainya itu tadi Bapak. Sekian, mohon maaf, salam budaya, salam sehat. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Agung. Langsung saja. Monggo. Nah, begini. Kenapa di Solo itu banyak Empu Madura ngabdi di Solo? Itu saya tanyakan loh. Kenapa di Mangkubumen itu banyak Empu Madura di sini? Itu ternyata cerita dari jatuhnya meteor di Prambanan itu cuman cerita. Saya sudah pernah melihat dari atas dan saya cari tadi itu karternya tidak ada. Kalau itu meteor yang di keraton itu panjangnya hampir 1 meter. Itu kalau jatuh di Prambanan itu manunya besar sekali. Jadi menurut guru-guru saya itu meteor itu dibawa oleh Empu Madura. Jadi pada saat itu pergantian Solo dan Jogja, pecahnya Solo dan Jogja, itu Empu Madura itu bawa gerobak 3. Itu berisi 3 pamor. Yang satu besar yang di sana itu, di Bandengan itu, kemudian yang tengah, kemudian yang kecil. Sampai Prambanan rodanya itu ambruk. Jadi rodanya itu tidak kuat. Kemudian orang Solo itu tahu ditusul. Itu kalau yang asli itu Solo, bukan Jogja itu, maka wong Solo itu pintar ngelembu. Itu dia itu dari itu. Kemudian dijanjeni bahwa engko Swano neng ini gawe gagrak anyar, gawe keris gagrak anyar. Jadi ada 2 perjanjian yang harus
ditepati Solo Jogja. Itu pada PB2 itu bilang bahwa Paman, itu saya bagian muda, itu nanti akan nganggit. Jadi kebudayaan Solo itu akan nganggit. Kemudian Jeng Paman disarankan untuk tetap mengugemi gaya Mataram. Nah, kemudian pamor yang dikatakan Pramon Prambanan itu kemudian dipecah 50 tahun kemudian. Itu pada saat PB3 atau PB berapa itu. Itu ada manuskripnya, Pamecaing Kiai Pamor. Saya sudah baca, dipecah. Dapat 64 KT atau 30 berapa kilo itu. Kemudian di Belanda dikasihkan 1 kilo, kemudian di Jogja kasihkan 1 kilo. Nah, sisanya itu disimpan di panti itu untuk keris-keris kerjaan. Jadi pamor itu belum ada sebelum PB4 pamor meteor. Jadi masih menggunakan pamor-pamor Luwu sama pamor-pamor Merapi itu. Jadi agak berbeda. Jadi kenapa kok Empu itu sowan? Jadi Brojoguno itu yang di Kartosuro itu Brojokaryo, bukan Brojoguno. Jadi Brojokaryo itu punya anak, Brojoguno itu ikut PB3. Jadi sejarahnya itu pas gitu. Kalau itu sama Mangkurat 3 terlalu jauh. Itu. Jadi kemudian empu-empu itu dikumpulkan di Mangkubumen itu membuat pamor meteor yang kecil. Kemudian yang sedang itu dipecah. Baru 50 tahun kemudian setelah 17 berapa itu. 1755 apa berapa. Itu ada manuskripnya. Itu kalau itu valid. Yang nulis itu Ngabewi Sukatgo di Japan 6 yang nulis itu. Jadi PB9 itu suruh rekonstruksi bagaimana cara pembuatan pamor itu hari pertama hari kedua itu komplit. Jadi itu data valid dari Keraton Surakarta. Barangkali ada yang mau Pak Tony saya Pak. Monggo. Dari penanya tadi ada 3 poin, namun yang kayaknya menyinggung saya di poin yang pertama yang terkait dengan besi. Ya mungkin saya hanya ingin meluruskan saja bahwa sudah menjadi semacam suatu pilihan ego suatu era bahwa dia memilih egonya masing-masing. Contohnya Solo berkiblat ke Singosari, Jogja berkiblat pada Mojopahit. Namun yang mau saya jelaskan adalah di samping yang namanya garap itu terkait dengan ego kedaerahan, keeraan, tapi garap itu juga terkait dengan yang namanya secara nalar. Maksudnya nalar gini, yang diandalkan Brojoguno itu adalah selalu ketajaman daripada si pusokonya, karena banyak komponen bajanya. Otomatis ketajaman daripada pusoko itu harus didukung oleh bongkotan yang kokoh. Makanya dibuat sor-sorannya itu ngadal meteng. Konsekuensinya dari kadal meteng itu membuat di wetengan gonjonya mesti harus lebih lebar. Karena dia adalah sebagai tumpaan daripada si bilah tadi. Lah konsekuensi kepesinya otomatis ngikutin daripada nalar atasnya. Kalau ditujukan untuk seperti itu, jangan sampai ada besi yang kecil. Kalau nanti dipasang ke deter, nanti kalau difungsikan, itu nanti jadi bengkong atau malah putus. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan, memang saya tidak pernah melakukan suatu studi tentang panjang besi.
Namun sekali lagi tidak hanya masalah ego era, tapi satu lagi tentang masalah nalar. Saya pernah punya suatu pusoko ketika di Tangguh, teman-teman yang ada di Gulo Klopo itu adalah Tangguh Mageti. Namun sangat unik sekali. Pusoko itu adalah panjang pesinya 9 cm. Lah, pusoko dengan tidak terlalu panjang model-model kejogjaan, tapi dengan pesi 9 cm, sampai akhirnya saya susah buatkan suatu handle. Saya jadi akhirnya nalarnya saat itu adalah Mbah Guno atau Mageti I dinyatakan sebagai empu kepala di era Diponegoro. Otomatis fungsi daripada pusoko saat itu tidak hanya untuk pusoko, tapi juga sebagai piandel. Kalau suatu saat terdesak suatu ketika. Nah, saya pikir kalau ada sesuatu besi dengan sepanjang itu, saya hanya berpikir keris itu bisa dipakai sebagai keris untuk piandelnya. Suatu saat kalau dipakai kasih landean, bisa dipakai sebagai fungsi tombak. Karena landean butuh suatu besi yang jauh lebih panjang. Demikian Pak Tony yang terkait dengan tadi ke saya. Semoga ya cocok. Sun. Mas Joko. Ya, itu begini. Bahwa Madura itu, orang Madura itu lebih paham dengan besi. Jadi lebih paham dari orang Solo gitu. Maka kenapa empu Madura itu dibawa banyak yang suwito di Solo. Itu tidak hanya Brojoguno saja. Dan itu bahwa Tangguh Solo itu bukan Tangguh Singosari, tapi Tangguhnya Jenggolo. Jadi ini Kendu. Wondolone itu Kendu. Nah, disitulah empu-empu Madura itu menciptakan sebuah itu bentuk-bentuk yang godong puhung apa itu jadi Tangguh Solo. Jadi Tangguh itu hanya raja yang boleh punya, lainnya enggak. Mangkunegaran kenapa enggak pakai Tangguh? Karena itu sifatnya Adipati Anom. Jadi Mangkunegaran itu Pakualaman itu enggak ada keris Pakualaman. Tapi setelah PB 10 itu ngasih palilah bahwa Panjak itu boleh membuat keris lah, itu pada buat keris. Kalau kita baca penelitian Gurmen itu buat keris di Pakualaman. Mangkunegaran itu ya buat keris juga. Tapi itu Panjak bukan empu. Terima kasih. Mas Joko, matur nuwun. Penjelasannya, uraiannya, ya. Monggo siapa yang mau resen lagi, mau menanyakan apa atau punya pendapat, ya. Boleh. Monggo. Sinten? Mas Jimmy lagi, monggo. Sedikit menambah. Tadi kan cukup banyak ya, artinya yang mengemukakan ciri-cirinya, lalu perubahan dari ciri-cirinya. Nah, ini kebetulan time frame-nya kok tidak disebutkan secara rinci. Padahal sebetulnya kan ada ya. Tadi disebutkan oleh Pak Joko, oleh Pak Jack, itu bahwa Wiro Sukatgo itu kan membuat ada catatan-catatan setidaknya itu nama empu, yaitu di Panangguing Duung, dan ada juga di Serat Panitikatgo. Nah itu kalau saya jejerkan itu rentang waktunya itu cukup panjang dari Brojoguno I sampai katakanlah tadi disebut Brojoguno IV, tetapi di dalam bacaan saya itu Brojoguno III ya, itu 182 tahun. Itu dari katakanlah dari 1711 ya, 1711 itu mulai Kartosuro, itu yang di Kartosuro zaman masih empu Brojo, belum Brojoguno, itu 1711 sampai 1893 itu dari dari PB 9 lah, PB 9. Nah, terus ini saya urutkan ya. Ini kebetulan dari Wiro Sukatgo. Empu Brojoguno pertama
itu adalah empu yang berkarya di Keraton Mataram Kartosuro. Jadi masih Brojo. Ya, lalu bermula dari dusun Kajoran di sekitar Kartosuro, Klaten. Ia dikenal sebagai Empu Brojo. Lalu ada dua yang dikenal sekali dengan tekniknya adalah sepuh dilat. Yang dikenal dengan sepuh dilat itu adalah Empu Brojoguno I, itu tadi Empu Brojo. Setelah dia di zaman Amangkurat IV, bukan Amangkurat III ya, Amangkurat IV itu atau Amangkurat Jawa, itu Empu Brojo diangkat menjadi Empu Karaton Kartosuro, lalu mendapat julukan Empu Brojoguno I. Nah, itu memiliki keistimewaan sepuh dilat yang mungkin dilakukan oleh Mas Bandi, itu sekarang juga jago itu Empu dilat. Nah, Empu Brojoguno II itu juga memiliki kemampuan untuk sepuh dilat. Itu yang ingin saya kemukakan dari 1 dan 2. Tetapi sebetulnya mereka itu tidak sendiri loh. Mereka itu tidak sendiri. Kan tidak masuk akal seandainya misalkan dari Brojoguno I, Brojoguno II, Brojoguno III, Brojoguno IV itu cuma 1. Kan ada kakak, ada adiknya. Nah, ini ternyata ada di Wiro Sukatgo itu ada beberapa yang disebut. Ini misalkan ya, Amangkurat IV atau alias Amangkurat Jawa itu mangkat tahun 1726, digantikan oleh putranya Pakubono II, yang sebelumnya bergelar Pangeran Puger. Nah, saat itu Empu Brojoguno I sudah berkarya di Kartosuro. Nah, Keraton Kartosuro waktu itu rusak ya dalam pemberontakan waktu itu, lalu pindah ke Solo di masa Pakubono II. Pakubono II itu putranya Amangkurat IV. Bukan Amangkurat III, sekali lagi. Amangkurat IV. Jadi, Pakubono Brojoguno II itu menurut Wiro Sukatgo dan juga Serat Pantembeling Duung sudah berkarya pada masa akhir Kartosuro sampai setelah pindah ke Solo. Jadi itu Brojoguno II. Brojoguno II itu sudah pindah ke Solo pada masa pemerintahan Pakubono II. Nah, ini masih juga dari Wiro Sukatgo dan Pantambeling Duung. Yang terkenal dari klan Brojoguno adalah Empu Brojoguno II dan III. Itu yang mungkin, ini kan masih kemungkinan, itu yang tadi itu yang tembus baju sirah itu. Nah, ini harus mesti diteliti lebih teliti lagi. Brojoguno II dan III itu di zaman Pakubono III. Jadi 2-3 itu pada Pakubono III dan Pakubono IV. Empu Brojoguno II itu ada disebut angka tahunnya itu pada tahun Jowo 1687 atau 1765. Itu Brojoguno II dan III. Seperti juga pendahulunya, mereka punya kemampuan sepuh dilat. Tetapi mereka itu tidak sendiri. Di keraton itu Brojoguno tidak sendiri, tapi ada juga yang namanya Brojo Sentiko, itu saudaranya. Lalu Empu Smorogati dan Empu Supowijoyo. Itu pada eranya Brojoguno II. Jadi itu setelah Pakubono III. Lalu ada lagi Empu Brojoguno III itu berkarya di zaman pemerintahan Pakubono IV. Pakubono V dan Pakubono VI. Jadi ada 3. Ada 3 raja yang diabdi oleh Empu Brojoguno III. Ini cukup panjang ya. Disebut angka tahunnya waktu itu Condro Sengkolo 1721, tapi tahun Maseinya 1799. Bersama juga ini ada empu lain, tidak hanya Brojo aja, tapi juga ada Empu Carang Mustopo, Empu Smoro, Empu Sonobomo, Empu Jakarya, Empu Tirtodongso, dan Empu Singowijoyo. Itu pada era PB 4, 5, dan 6. Jadi ada sekian banyak. Tidak hanya Brojo loh. Lalu Empu Brojoguno III ini berkarya pada masa PB 5 dengan tahun Condro Sengkolo 1736 atau 1814 Masehi. Dia tidak sendiri. Tetapi ada juga, ini Brojoguno III ya, pada saat PB 5, itu ada empu lain, namanya Empu Singowijoyo, Empu Brojoguno III tadi, dan Empu Singowijoyo.
itu pada pada masa PB 6 1752 tahun Jawa atau 1830. Lalu setelah itu pada masa Sinuwun Pakubuwono VII yang berkarya adalah Empu Singowijoyo, Empu Tirtodongso, Empu Sawijoyo, Empu Japan, Empu Supo zaman Surakarta, Empu Brojokaryo. Jadi Brojokaryo bukan mungkin yang tadi disebut Pak Jack ya, tapi ini Empu Brojokaryo yang saudaranya Brojo juga. Lalu Empu Rejeng yang dicatat dalam angka tahun 1789 Jawa atau 1867 Masehi. Ini salah satu karya yang legendaris dan juga menjadi legend, tapi belum tentu benar atau tidaknya. Itu adalah Nogo Sabto. Itu pada saat empu-empu ini di Empu HB7. Nah, saya kira itu yang 8 itu ya, Empu 8 itu Empu Japan dan Empu Rejeng. Itu pada tahun Jawa 1789 dan 18 atau 1867 Masehi. Nah, pada Pakubuwono 9 itu ada Empu Ngabei Joyo Sukatgo, lalu Ngabei Japan, Ngabei Singowijoyo, dan Bekel Brojo Setomo. Nah, artinya yang namanya Brojo 1, Brojo 2, Brojo 3 itu mungkin yang paling sulung ya. Tetapi masih punya adik yang namanya Brojo juga. Ada Brojo Setiko, ada Brojo Setomo, segala macam. Saya kira itu yang saya mau tambahin. Oh ya, tadi PB 10. Kalau PB 10 itu yang berkarya adalah Joyo Sukatgo sama Ngabei Wiro Sukatgo, penulis dari buku Panangguing Duwung. Saya kira itu dari saya untuk sekedar tambahan time frame. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sangat ini sekali menarik untuk di ini. Kemudian Brojoguno keempat tidak ada ya, Mas ya? Tidak disebut di situ, tidak disebut. Oh, tidak disebut. Ya, tidak disebut. Tapi nama Brojo itu ada beberapa. Jadi sampai Pakubuwono ke 5. 9 ya? Enggak, kalau kelima itu Brojoguno 3. Brojoguno 3. Nah, setelah 5 ini kan ada 7. Masih 3 ya? Ya, masih ada 3 itu kan. Yang 7 itu yang disebut itu adalah Singowijoyo, Tirtodongso, Empu Sawijoyo, Empu Japan, Empu Supo, Brojokaryo, Empu Rejeng, itu tidak disebut Brojoguno keempat. Nah, kemungkinan ini dari nama ini. Ini yang menyebut. Enggak disebut ya? Enggak, Wiro Sukatgo ini. Ini dari Wiro Sukatgo. Hanya sampai 3 gitu. Berarti Besalen Besalen Mangkubumi kira-kira empunya siapa aja, Mas? Mangkubumen itu salah satunya tuh Empu Tirtodongso ya. Itu yang masuk. Nah, itu ya kalau perdebatan mengenai Empu Mangkubumen itu kan raja itu berganti-ganti. Raja berganti-ganti dan ada yang bertarung di antara mereka. Tetapi Empu kan mereka tidak bertarung. Jadi Empu terus berkarya, lokasinya seperti tadi dikatakan oleh Pak Jack, itu kan di Mangkubumen tadi. Mangkubumen dan mereka tetap berkarya. Yang bukan dari perintah raja, itu mereka bikin karya yang namanya Mangkubumen. Terus ada keris-keris yang tangguhnya PB, tetapi ada sedikit gaya Mangkubumen, yaitu ada bawang sebungkul, tetapi tidak terlalu tegas dibandingkan yang Mangkubumen beneran. Nah, itu artinya adalah keris PB yang digarap oleh Empu Mangkubumen. Nah, itu juga ada gitu. Ada Empu Mangkubumen dan ada juga Empu dari yang diperintah Sunan untuk membuat, tetapi asalnya dari Mangkubumen. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, Mas Tony. Maaf nih, jaringannya rada terganggu nih. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Coba saya jadi Wiro Sukatgo itu sebetulnya Japan 6. Jadi yang ganti Japan 6. Tapi karena Japan 6 itu
nakal, suka adu jago, suka medo, suka itu PB 10 itu kowe adine wae sing dadi empu, maka pangkatnya belum BI, masih mantri, tapi jadi Wiro Sukadgo, kemudian akhirnya jadi Japan 6 itu. Japan 1 itu di Kartosuro. Kemudian Japan 2 itu meninggal saat perang Pacinan itu. Japan 3 itu di Surakarta, Japan 4, Japan 5 sama Japan 6. Singowijaya juga gitu, Singowijaya Sepuh. Kemudian Singowijaya yang itu nunggak semi, cuman istilahnya tuh nunggak semi. Jadi Singowijaya yang membuat Pambelah Baito itu Singowijaya 4 atau berapa itu. Akhirnya ada PB 10 masih ada Singowijaya. Dan saya punya kerisnya itu. Jadi kerisnya itu kecil, tapi pamornya meter. Nah itu Singowijaya. Kemudian yang Japan tuh banyak juga. Kemudian macam-macam, jadi cuma nunggak semi. Mungkin namanya depan Brojo, tapi itu Brojo siapa? Jadi kadang-kadang itu siksak. Jadi silsilah itu kalau Jawa siksak. Jadi seperti Singowijaya Sepuh itu Singowijaya keempat. Kemudian ada Singowijaya yang di Kartosuro, ada yang jadi itu cuma anak-anak turunnya gitu. Jadi, memang itu kalau tidak ada yang meluruskan itu jadi ruwet. Tapi saya sudah wawancara sama anaknya putunya Japan itu kayak gitu. Jadi Japan 1 itu di Kartosuro, kemudian Japan 2 itu meninggal pada saat bedah pecinan itu. Kemudian terus juga. Nah, Wiro Sukadgo itu sebenarnya itu PB 10 ada Japan 6 itu sebenarnya, tapi tidak pernah masuk keraton. Kemudian diganti Wiro Sukadgo itu masih mantri Pandi, makanya belum KP. Ya gitu. Jadi itu memang susah diurutkan. Tidak ada data yang valid. Terima kasih. Ini ada Mas Agung, monggo Mas Agung. Izin Bapak, mohon izin Bapak. Gini Bapak, barusan saya penasaran tadi. Untuk PB2 itu bukan Sunan Puger atau Pangeran Puger, tapi Probo Suyoso atau Sunan Kumbul, Bapak. Mungkin Pak Jimmy bisa kita komparasikan datanya. Iya. Kalau PB1 itu yang baru, Sunan Puger atau Pangeran Puger. Matur nuwun, Bapak. Wah, saya Mas Agung. Matur nuwun. Saya enggak hafal kalau itu. Jadi yang jelas keris Solo itu dihitung dari PB3. Karena apa? Yang ngadeg Singgasana di Surakarta, Solo itu PB3. Di PB2 itu masih 2 di Kartosuro. Jadi itu. Iya, leres. Kalau namanya saya tidak hafal. Monggo sinten lagi yang ingin menambahkan. Jadi saya tadi menampilkan foto-foto ya, atau bentuk karya keris yang ada itu dengan keterangan-keterangan yang mendukung. Artinya keris-keris itu memang benar, artinya ada namanya Kanjeng Kiai betul ya.
kemudian catatan-catatannya betul. Karena sebetulnya ini kalau saya mau ngomong ya, ini ada beberapa itu seperti Kanjeng Kiai Joko Minoyo itu punyanya Godexwan itu, Panembahan Harjonagoro, dan saya diterangkan panjang lebar. Kemudian ada Kanjeng Kiai Pasowani itu juga jelas itu dulu dari Mas Slamet Bogi keliling sampai akhirnya jatuh ke Pak Iwan Yusuf ya, kemudian sekarang udah terbang lagi ke Solo ya. Jadi keris-keris yang saya tampilkan tadi itu betul-betul ada catatannya dan saya meneliti. Nah, juga yang PB1 yang nyekrak tadi, itu juga betul-betul itu Pak Sani itu yang dapat itu. Dan ada ceritanya juga gitu, kenapa dia punya layer largangsir yang ditiban dengan kayak belarak itu, jadi riwader, jadi ada nyekrak-nyekrak itu, dan saya megang dan saya motret dan ada keterangannya semua gitu. Kemudian juga sebetulnya sayang saya nggak nyimpen ya foto Brojogono 1 yang di Pak Haryono, itu hampir sama juga potongannya begitu, wengkon dalamnya isen itu lembut sekali, tapi pamor itu. Kalau kita praktekin, seperti saya juga sering bikin keris gitu, kalau kita praktekin itu pasti suwir-suwir podo copot itu anunya pamornya itu lembut sekali, saya sampai heran. Sayangnya saya pernah motret tapi fotonya entah di mana, itu sudah tahun berapa itu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diklopkan antara teori-teori yang dipaparkan oleh teman-teman tadi dengan karya-karya yang betul-betul saya sudah teliti betul-betul, artinya bukan saya mengarang-arang atau apa juga. Kemudian juga beberapa keris yang seperti Brojogono yang Luk 11 itu kan ada perjalanannya. Saya tahu kebetulan ada yang punya fotonya. Jadi saya kira mungkin nanti next bincang-bincang santai ini akan mencoba mencari topik baru lagi yang masih kisruh gini. Saya lebih suka seperti kemarin tentang Sedayu ya, itu akhirnya ada satu pencerahan dari Mas Jimmy misalnya, ternyata Pangeran Sedayu beda dengan Pangeran Sendang. Nah ini nanti Brojogono ini juga mudah-mudahan itu nanti mulai tertata pengetahuannya yang lebih jelas. Karena sekarang ini kita melihat bahwa Brojogono patrones selalu dianggapnya tebel, kemudian kelalis perosotan, kemudian gandiknya pendek dan gelumbangannya cekak. Saya kira waktunya sudah malam, kita tutup bincang-bincang santai dengan komunitas cinta budaya. Selamat malam, salam budaya, rahayu.